Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan yang nonton di jam berapapun lah, terserah gitu. Hari ini kita tuh mau bahas dulu apa itu sebuah simulasi jaringan, kenapa kalian ikut kuliah ini dan kenapa harus mempelajari ini gitu. Kalau gitu langsung aja, gak banyak outline yang bakal disebutin di sini ya. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan pada rekan-rekan mengenai apa itu simulasi jaringan. Singkatnya, simulasi jaringan ini adalah proses pembuatan model atau representasi sistem jaringan yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis kinerja jaringan komunikasi. Yang mana dalam simulasi jaringan, berbagai elemen jaringan seperti perangkat keras, perangkat lunak, protokol komunikasi, dan parameter lainnya bakalan kita representasikan secara matematis atau dengan menggunakan perangkat lunak khusus gitu. Jadi mau pakai perangkat yang real atau yang bentuknya simulasi ya nggak masalah, karena kita hanya melihat kinerja aja, atau ini bayang-bayangan dan prototipe lah misalnya gitu. Untuk itu rekan-rekan harus tahu dulu apa tujuan dari simulasi jaringan gitu. Yang pasti simulasi jaringan ini untuk memahami bagaimana jaringan ini berjalan dan berperilaku serta berinteraksi dalam berbagai skenario gitu. Yang mana simulasi ini dapat membantu rekan-rekan dalam menguji dan mengoptimalisasikan desain jaringan dan juga menganalisis performa jaringan yang ada, mengevaluasi dampak dari perubahan konfigurasi juga, dan juga memprediksi atau memecahkan masalah yang mungkin terjadi dalam kesalahan konfigurasi dan lain sebagainya di dalam sebuah jaringan tentunya. Mungkin rekan-rekan bertanya, sebenarnya simulasi jaringan ini berapa luas dan seberapa penting dalam dunia industri gitu. Yang pertama, enggak yang pertama deh, tapi langsung saya deskripsikan aja. Simulasi jaringan ini yang rekan-rekan pelajari itu mencakup berbagai aspek sebenarnya ya, seperti lalu lintas jaringan. Kita belajar juga nanti bakal ngelihat latensi, throughput, dan keandalan dan lain sebagainya. Yang mana nanti dalam simulasi pengguna rekan-rekan tuh dapat manipulasi gitu, manipulasi jaringan-jaringan untuk melihat bagaimana perubahan perubahan tersebut, apakah dia mempengaruhi kinerja jaringan tersebut atau tidak gitu. Mungkin bisa kita next aja kali ke sini. Oke. Untuk aplikasi jaringan sendiri sebenarnya banyak ya yang bisa dipakai rekan-rekan untuk mensimulasikan jaringan. Yang pertama ada Cisco Packet Tracer, ini yang bakalan kita pakai nanti. Terus ada Cisco Aspire CCNA, ada GNS, ada iNetwork, IP Sims, Basen, dan Net Simulator. Oke, saya ingin menjelaskan sebuah analogi sederhana dari sebuah jaringan ya, jaringan komputer. Saya sudah menyediakan gambar vektor, 3 gambar vektor yang mana ya, sebuah rumah gitu. Sebuah rumah di suatu perumahan gitu, di suatu komplek, di suatu desa atau di suatu tempat. Setiap perumahan ini kan jauh gitu ya, dan mereka butuh sebuah teknologi yang bisa memudahkan mereka untuk saling berkomunikasi. Oleh karena itu disediakanlah sebuah telepon, jaringan telepon dulunya ya, jaringan telepon dengan nomor bla 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 bla. Ini udah nomor modern ya, kalau dulu format nomor itu tidak seperti ini gitu. Akhirnya dengan adanya telepon tadi, setiap rumah sekarang sudah bisa berkomunikasi gitu, bisa sambil bisa teleponan, bisa sambil gibah di telepon gini ya, ibu-ibu gitu. Nah, tapi bayangkan saja kalau ternyata 3 rumah tadi itu adalah sebuah komputer gitu. Sebuah komputer yang mana sudah kita simulasikan, udah kita inisialisasi dengan sebuah IP gitu. Jadi 3 rumah tadi bisa terhubung dengan IP yang sama gitu. 192.168.1. Nah, 1 nih ya. Oktet ketiganya 1,
Nah, ini adalah nomor dia nih, ID host bukan ID host atau ID end service-nya. Untuk mereka semua itu punya ciri-ciri yang berbeda gitu. Jadi nanti kalau dari yang sini, dari yang 192.168.1.2 mau nelpon ke 192.168.1.1 itu bisa, karena mereka masih dalam satu cakup jaringan gitu. Jadi seperti itu mudahnya rekan-rekan ya untuk mensimulasikan sebuah jaringan gitu. Mungkin rekan-rekan bisa bayangin juga sebuah apa ya, benar sih tadi sebuah rumah gitu yang sekarang itu cakupannya masih kecil gitu, masih rumah gitu ya. Tapi bagaimana kalau dia itu ternyata sebuah negara, sebuah daerah, sebuah kota? Sama konsepnya bakal seperti ini gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya untuk simulasi jaringan. Bayangkan aja yang gambar yang mana tadi ya, yang ini, gambar yang ini, yang sebuah komputer tadi bisa terhubung dalam satu jaringan gitu. Atau mungkin saya bisa simulasikan dengan Cisco-nya langsung, tapi itu akan saya coba praktekkan pada praktikum yang akan saya jelaskan secara teknisnya setelah video ini. Silahkan nonton video kedua. Terima kasih saya ucapkan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan modul-modul praktikum yang telah diberikan. Dan jangan lupa modul praktikum selalu dibaca, ikuti instruksinya secara benar. Terima kasih.